Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, Mazmur 27 ayat 7. Melalui ibadah ini, kita diajak untuk berseru kepada Allah, sebab Dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengarkanlah seruanku, ya Allah, dan kasihanilah aku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya, pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita berseru kepada Allah, memohon pengasihan-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 331 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4. Kita berdiri. Siang malam musim tahun. Satu
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan 2, berserah kepada Yesus. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksaudi hari ini, tertulis dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 285 ayat 1, Bila badai hidupmu menerpamu.
Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami, Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan, kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami, janganlah membuang kami dan janganlah meninggalkan kami. Ya Allah penyelamat kami, kasihanilah kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami takut sehingga mempengaruhi iman kepercayaan kami. Kami takut dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Kami takut kalau tertular penyakit. Kami takut tidak dapat makan dan kami takut jangan semakin banyak penderitaan lain oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, sebab hanya kepadamu lah kami berseru, memohon keselamatan dari penderitaan ini. Engkaulah harapan kami, dengarkanlah seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarlah permohonan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan, janganlah biarkan kami jatuh ke dalam kegelapan yang hanya mementingkan kami sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang tidak Engkau kehendaki. Berikanlah kepada kami hati yang tulus dan tuntunlah untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara yang bersusah payah untuk mencari hidup, kebutuhan hidup. Peliharalah hidup kami, sebab Engkau sumber dari segala kehidupan, sehingga tidak seorang pun yang terancam kelaparan di dunia ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu memelihara hidup kami seperti seluruh ciptaan lainnya. Ya Tuhan, pulihkanlah keadaan kami, sebab firman-Mu telah mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah pengasih dan penyayang, ampunilah segala dosa kejahatan kami. Karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah janji Allah akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor
164 ayat 1 dan 3. Jalan hidup tak selalu. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 281 ayat 1 dan 2. Tiap orang harus tahu.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dan doa syafaat. Majelis HKBP Serpong menyampaikan selamat melaksanakan ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Tuhanlah yang senantiasa menyertai kita sekalian. Warta Minggu 24 Mei 2020. Nama Minggu. Nama Minggu kita adalah Minggu Eksaudi, artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Topik minggu ini adalah Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Ibadah minggu online. Saat ini kita masih melaksanakan ibadah minggu secara online di rumah kita masing-masing. Ibadah minggu umum dimulai pukul 8 WIB dan ibadah anak sekolah minggu digabung menjadi satu yang dimulai pukul 9.30 WIB. Kiranya seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik dan lancar sebagai ungkapan syukur dan ketaatan kita kepada Tuhan. Pelayan firman. Pelayan yang menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini adalah Amang Pendeta Maju Butar-Butar. Beliau adalah pimpinan jemaat di HKBP Ciliduk. Seluruh majelis dan anggota jemaat HKBP Serpong menyampaikan terima kasih atas pelayanan beliau. Kegiatan pertanyaan week secara online. Pada hari Rabu 27 Mei 2020 di Week Galilea diadakan secara virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom. Liturgis Amang Sintua Ricardo Simanjuntak, pelayan firman Amang Pendeta Rohara Panjaitan. Pada hari Kamis 28 Mei 2020 di Week Sion dengan menggunakan virtual melalui aplikasi Zoom. Liturgis Amang Situa Joseph Nenggolan, pelayan firman Amang Pendeta Hotma Pasaribu. Dimohon bagi kategorial dan week yang akan melakukan kegiatan agar berkoordinasi dengan sekretariat. Mengikuti aturan protokol pandemi COVID-19. Pada masa situasi pandemi coronavirus atau yang disebut COVID-19, gereja tetap selalu menghimbau agar seluruh parhalado dan anggota jemaat mengikuti arahan pemerintah dan pemimpin gereja untuk mengikuti protokol guna memutus penyebaran coronavirus 19 dengan memperhatikan hal-hal yang telah ditentukan. Persembahan dan ucapan syukur. Dalam masa situasi sekarang ini, kita tetap bersyukur
atas penyertaan dan kasih setia Tuhan, dan marilah kita respon dengan menyerahkan persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, ucapan syukur, dan persembahan lainnya melalui transfer ke rekening Huria dan fasilitas QRIS HKBP Serpong. Mohon setiap transfer ditambahkan keterangan pos penempatan seperti persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, atau persembahan lainnya. Demikian warta minggu ini. Warta keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada lembar warta tertulis yang dibagikan melalui WA Group. Marilah kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami sehingga kami dapat beribadah, memuji, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, ajar kami dan kuatkan kami sehingga kami dapat hidup layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan berikanlah buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang iman dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat beribadah kepada Tuhan dengan selalu bersukacita dan datang ke hadapan-Mu dengan penuh sorak-sorai, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Walaupun saat ini situasi sulit yang kami hadapi takkan menggoyahkan iman kami untuk berpengharapan kepadamu saja, bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan yang kami sedang hadapi, dan Tuhan selalu menyertai kami. Bapa di sorga, kami memohon kiranya berkati anak-anak kami yang pertumbuhannya mulai dari bayi sampai yang sudah dewasa. Engkau lindungi dan kuatkan mereka, serta jagai agar mereka selalu dalam perlindungan Tuhan dalam menghadapi situasi sulit ini. Demikian pula pada kami orang tuanya, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu, sehingga kami dapat membimbing dan mengajari mereka sesuai dengan ajaran dan kehendak-Mu saja. Berkati usaha dan pekerjaan kami saat di masa sulit ini, sehingga kami dapat memenuhi kebutuhan kami. Kami juga berdoa bagi orang tua kami dimanapun mereka berada, kiranya Engkau memberi kesehatan kepada mereka dalam menjalani kehidupan di masa tuanya. Berikan ketenangan jiwa, kedamaian, dan perlindungan serta kesehatan yang daripada Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Juga kiranya Engkau memberkati para medis yang merawat dan keluarga yang mendampingi, sehingga memberikan penyembuhan bagi mereka. Pada kesempatan ini juga kami memohon padamu Tuhan, kiranya Engkau memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada pendeta kami dan keluarganya, agar mereka dapat membimbing dan mengarahkan kami jemaat-Mu, khususnya jemaat HKBP Serpong, agar selalu berpengharapan kepada Engkau saja Tuhan, bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan baik dalam masa-masa sulit ini. Kami juga berdoa bagi pemerintah dan negara kami, sertai dan bimbing para pemimpin negara kami, mulai dari pemimpin tertinggi sampai pimpinan terendah, agar mereka dapat menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan yang baik saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Amang Pendeta Maju Putar-Putar. Sertai dan urapi beliau agar dapat menyampaikan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 dan 2. Sungguh indah kabar mulia. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kiranya melampaui segala akal dan pikiranmu, saudara-saudariku di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita jemaat HKBP Serpong. Shalom semuanya. Shalom. Baik Bapak Ibu, adik-adik kami, jemaat Tuhan HKBP Serpong, baiklah kita buka Alkitab kita yang menjadi khotbah dan atau renungan untuk Minggu Eksaudi pada hari ini yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-20 yang diawali dari ayat 29 hingga ayat 34. Saya akan bacakan buat kita semua. Mari bersama membaca firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan,
anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Jemaat HKBP Serpong, tentunya pada minggu ini kita kembali bersukacita. Walaupun pandemi COVID-19 ini banyak yang telah korban di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, bahkan mungkin yang sudah kita kenal, tetapi tidak membatasi diri kita dalam persekutuan kita kepada Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan. Tentunya damai sejahtera ada pada Amang, Inang, adik-adik kami, Naposo Bulung, remaja, dan juga anak-anak sekolah minggu. Saudaraku yang terkasih, yang kasih oleh Kristus Yesus, cerita yang dituliskan oleh Injil Matius juga sebenarnya ada dituliskan oleh Injil Markus dan Lukas. Tetapi Injil Lukas menceritakan ada dua orang di pinggir jalan, dua orang buta. Tentunya kita kenal bahwa orang buta itu hanya meminta belas kasihan dari orang-orang yang lewat. Pada waktu itu rombongan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dan juga orang-orang banyak yang mengikuti Yesus dari Jeriko sampai ke Yerusalem untuk mengikuti tradisi perayaan Paskah pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika di perjalanan Yesus bertemu dengan dua orang buta. Tentunya kita tahu bagaimana keterbatasan dari dua orang buta. Mereka itu hanya minta belas kasihan. Dan mungkin kita pernah melihat bagaimana orang buta dituntun-tuntun di suatu tempat, lalu didiamkan di situ untuk meminta-minta. Saudaraku yang terkasih, ketika mereka mendengar bahwa Yesus lewat, ada sesuatu yang keluar melalui iman mereka, berseru kepada Tuhan, memohon dengan sangat. Dan bahkan sampai dua kali, ayat 30 sampai ayat 31 dikatakan, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Ayat 31, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Ini sampai dua kali dengan memohon dengan sangat. Sehingga dengan panggilan itu, dengan suara yang berharap itu, rasa iba, rasa peduli muncul dari benak Tuhan Yesus. Lalu memberi perhatian. Kemudian Yesus berhenti dan memanggil kedua orang buta itu dan berkata, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Katanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat? Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat?
tentunya pengharapan yang sangat besar. Mereka butuhkan bukan uang pada saat itu. Mereka tidak membutuhkan uang dari Tuhan Yesus. Mereka bukan meminta makanan atau minuman dari Tuhan Yesus, atau mereka tidak meminta penghormatan dari Tuhan Yesus atau suatu jabatan. Boleh kita lihat bagaimana anak-anak Zebedeus yang meminta, seperti Matius pasal 20 ayat 20 dengan ayat 21. Dikatakan, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Ini adalah sesuatu jabatan, kedudukan yang diminta oleh kedua orang buta itu. Bukan kedudukan, bukan jabatan, tetapi hanya satu. Walaupun sebenarnya ketika mereka berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, anak Daud kasihanilah kami. Apa yang mereka butuhkan? Mata mereka biar terbuka, karena selama ini mata mereka tidak melihat apapun. Mereka itu tidak memperdulikan, walaupun ada merasa keberatan supaya kedua orang itu diam. Yang penting mereka memohon, karena hati mereka, iman mereka mengenal Yesus sebagai anak Daud. Anak Daud itu adalah sebagai Mesias, menjadi penyelamat. Itulah pengertian yang luar biasa bahwa Mesias menjadi penyelamat dunia, dan mengartikan bahwa keterbatasan kami bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itulah menjadi sesuatu yang muncul dari benak orang buta itu dengan memohon kepada Tuhan Yesus sebagai penyelamat dunia atau Mesias atau anak Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedua orang buta itu tidak pernah melihat bagaimana gaya Tuhan Yesus, style Tuhan Yesus. Apakah dia berjubah atau berdasi atau pakai jas dan lain sebagainya. Tapi mereka kenal bahwa Yesus itu anak Daud sebagai Mesias, penyelamat. Mereka hanya melihat dari mata hati mereka, dengan keterbukaan mereka terhadap Tuhan Yesus. Dalam nas ini, kedua orang buta ini tidak diterangkan, tidak dijelaskan apakah agama Yahudi atau orang Yunani atau agama lain. Tapi yang pasti, dengan mata hati yang terbuka, mereka mengenal Yesus itu sebagai anak Daud, menjadi seorang Mesias, menjadi penyelamat. Sekali lagi permintaan mereka hanya satu, Tuhan, supaya mata kami melihat. Dalam bahasa Batak, naing mukap mata nami, naing mukap mata nami. Saudaraku yang terkasih, pelayanan Yesus dalam hal ini, dan mungkin selamanya, selama Yesus melayani dunia ini, tidak satu pun yang bisa mengatur pelayanan Tuhan Yesus.
Karena dia bilang, dia katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Melayani siapa? Orang-orang berdasi bukan, pejabat tinggi bukan, orang-orang kaya bukan, tapi tidak tertutup ke semua kalangan, termasuk orang miskin. Ini adalah orang miskin, orang yang terbatas. Jadi orang-orang banyak atau sekalipun itu menjadi seorang murid tidak bisa mengatur pelayanan Tuhan Yesus. Itu adalah hak otoritas, hak kedaulatan Allah untuk melayani dunia ini. Dan itulah tugas gereja, tugas kita. Tidak bisa dibilah-bilah pelayanan. Dakolit tu jolma tu sudi ke semua makhluk. Dan itu terjadi di pinggir jalan menuju atau berangkat dari Jeriko menuju Yerusalem. Dilayani, ada di sana pembebasan, membuka mata yang buta, dan setelah itu mata yang tertutup itu membuka, melihat dunia ciptaan Tuhan, melihat wajah Tuhan Yesus yang begitu ceria, yang begitu semangat, yang begitu bermisi, yang begitu punya karisma yang luar biasa. Dan itulah yang membuat mereka setelah mata mereka terbuka, mereka bukan berfoya-foya, mereka bukan memberitahukan lewat media atau memberitahukan lewat medsos atau WA, Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Tapi orang banyak tahu pada saat itu. Orang banyak menjadi saksi, termasuk murid-murid Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus berjalan. Banyak saksi di sana. Bagaimana perasaan orang yang melarang supaya diam tadi? Tentunya akan terhentak hatinya. Tadi saya larang Yesus berbuat yang terbaik kepada kedua orang buta itu. Belas kasihan Yesus diperlihatkan bagi orang-orang yang benar. Belas kasihan Yesus diperlihatkan kepada yang sederhana, yang punya keterbatasan penglihatan, keterbatasan makanan, minuman atau kebutuhan sehari-hari, keterbatasan keperluan mereka setiap hari. Mereka hanya belas kasihan orang banyak. Tetapi pada saat ini sekali lagi, kedua orang buta itu tidak menginginkan dari Tuhan Yesus makanan atau nasi bungkus, nasi kotak, minuman yang enak dan lain sebagainya. Tapi yang dibutuhkan dari Tuhan Yesus, anak Daud menjadi Mesias, itu adalah Tuhan bisa membuat yang terbaik bagi mereka dengan hal pelayanan yang luar biasa. Itu otoritas Allah, hak kedaulatan Allah membuat. Tapi karena tergerak hatinya dengan kejujuran, dengan hati yang bersih, mereka berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab, lalu menjamah matanya, lalu terbuka. Saudaraku yang terkasih, mungkin di zaman sekarang ini mata kita bisa terbuka melihat, tapi mata hati kita, mudah-mudahan jemaat HKBP Serpong tidak menutup hatinya untuk memberi yang terbaik bagi sesamanya, tidak menutup hatinya untuk menjalankan persekutuan kepada Tuhan, tidak menutup mata hatinya untuk berdoa kepada Tuhan ketika bangun tidur atau menikmati sesuatu yang dibutuhkan setiap hari.
Anak-anak tidak menutup hatinya untuk menghormati orang tuanya, tidak menutup hatinya untuk belajar dan belajar, dan tidak menutup hatinya untuk berdoa kepada dunia yang penuh penderitaan sekarang ini karena pandemi COVID-19 ini. Saudaraku yang terkasih, ketika kita ditanya sekarang, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat? Kalau itu pertanyaan Yesus datang kepada kita, ke rumah kita, dalam ibadah kita, apa jawaban kita? Kalau saya ditanya, apa jawaban saya? Corona, nyala, lenyaplah dari dunia ini. Karena akibat corona ini, saham-saham yang punya saham banyak juga habis. Ada yang punya saham, satu grup saya dengarkan kemarin, bahkan uang gereja dipakai untuk itu. Gereja menanam saham. Saya nggak tahu gereja mana itu. Habis karena saham akibat corona ini. Banyak orang yang dirumahkan, di PHK-kan. Banyak orang yang tidak dapat lagi pekerjaan atau job. Akibat corona ini kita tidak bisa lagi bertatap muka. Kita tidak bisa lagi beresponsoria di gereja. Kita harus beresponsoria lewat YouTube atau live streaming atau ibadah online pada saat ini. Ini sangat mengerikan. Dan saya beritahukan kepada kita semuanya, ketika kita belajar di Sekolah Tinggi Teologi Pematang Siantar, kita tidak pernah belajar untuk seperti ini, dan tidak pernah membayangkan seorang pendeta harus direkam setiap minggu untuk disampaikan kepada jemaat. Yang kita bayangkan kita berhadapan dengan jemaat, bersalaman dengan jemaat, tapi nyatanya seperti ini. Ketika Tuhan bertanya, apa yang kamu minta sekarang ini? Apakah kamu, kalau COVID-19 ada pada saat ini, apakah kamu jauh dari aku? Ketika itu pertanyaan dari Yesus, apa jawaban kita? Jawablah di hadapan Tuhan. Mudah-mudahan jawaban itu didengar, diaminkan oleh Tuhan. Mungkin ada juga yang menjawab, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat? Ketika itu pertanyaan dari Tuhan Yesus. Mungkin ada orang menjawab sekarang, yang penting bisa kami makan, mendapat makanan. Atau mungkin saudara-saudara kita, kami tidak peduli kematian, yang penting kami bisa bersama-sama dengan keluarga merayakan perayaan kami. Mungkin seperti itu. Tapi person demi person dipertanyakan kepada kita, apa yang kamu minta? Kalau hal ini, nats ini, mata kami supaya terbuka. Mungkin jawaban kita, mata hati kami supaya terbuka melihat keindahan karya pabahenan ni debata di bagasan ngulunami. Dan yang terakhir saudaraku di dalam Yesus Kristus, setelah mata mereka terbuka, ini juga tertulis dalam Injil Lukas pasal 18, 42, 43, bersama apa yang dituliskan oleh Injil Matius. Mereka mengikut Yesus sambil memuliakan nama Tuhan. Belum merasa puas bagaimana melihat dunia ini. Belum ada waktu berhari-hari melihat mata yang terbuka. Langsung mereka membuka hati mereka untuk mengikut Yesus, lalu
memuji Tuhan. Mengikut Yesus bukan hal yang gampang. Mengikut Yesus Allah sangat sulit. Karena mengorbankan waktu, pikiran, tenaga. Dan mungkin ketika melayani di gereja, melayani di masyarakat, tidak ada mungkin kata orang niula penadenggan tong dohona hata ibaninna. Niula pe ulau di huriah toh juga masih ada yang bersungut-sungut. Itu pelayanan. Tidak ada yang sempurna pelayanan kita. Yang penting siapa yang kita layani, berhasilnya, endingnya semuanya itu bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan. Tapi yang penting bagaimana kita mau merendahkan hati untuk melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, berdoa untuk Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Jadi artinya mari kita buka mata hati kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, Engkau telah membuka mata kami sehingga kami bisa melihat, menikmati keajaiban yang Tuhan berikan kepada dunia, yang Tuhan berikan kepada kami lewat napas kehidupan, sehingga kami juga dapat bersekutu, beribadah, berdoa kepada Tuhan, dan juga kami dapat melanjutkan kehidupan kami, aktivitas kami, walaupun aktivitas kami banyak yang kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Izinkan kami Tuhan pada hari ini untuk beribadah. Ketika kami bernyanyi memuliakan nama Tuhan, dengarlah janjian kami, walaupun nyanyian kami tidak sempurna, dan dengarlah doa-doa pengampunan dosa kami, dan jadilah kehendak-Mu atas kami, janji-Mu atas pengampunan dosa kami. Dan kami juga akan bersaksi bahwa Engkau adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan selanjutnya kami juga menerima firman Tuhan dan tumpangan tangan-Mu yang mulia, yang kudus, yang menyertai kehidupan kami. Segala puji syukur hanya untuk Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dengan rasa sukacita kita untuk Tuhan, malah kita angkat pujian kepada Tuhan lewat Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan yang berikut, sambil kita memberikan persembahan dengan rasa sukacita. Sama
jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya.